Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu berada dalam keberkahan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho pada podcast Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kini kita sudah masuk kepada podcast yang kelima mengenai hukum Islam di masa sahabat junior dan para tabi'in. Jika pada pertemuan yang lalu kita bahas mengenai sahabat di masa para sahabat senior atau batasannya adalah sejak Rasulullah SAW wafat sampai akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka sekarang kita membahas masa sahabat junior dan tabi'in, atau kalau pembatasannya berarti setelah selesainya pemerintahan Khulafaur Rasyidin tahun 40 Hijriah sampai tahun 100 Hijriah. Masa ini disebut juga dengan masa Bani Umayyah kalau dari sisi pemerintahan, karena memang kan Bani Umayyah memerintah sampai tahun 90-an Hijriah. Nah, yang akan kita bahas pada materi kali ini, seperti biasa, saya akan memulai dari pertama kondisi perpolitikan dulu, bagaimana kondisi perpolitikan di masa tersebut, lalu kemudian apa yang terjadi di masa itu, dan khususnya adalah mengenai akar dari kemunculan mazhab fikih yang akan terjadi pada tahun 100-an, pada abad setelah ini gitu. Jadi pada masa ini muncullah dua aliran utama dari sisi ijtihad, yang mana dua aliran ini kemudian nanti menjadi akar munculnya mazhab-mazhab dalam Islam. Nah, kita akan mempelajari tentang itu dan juga mempelajari sanad keilmuan para ulama dari dua aliran tersebut itu dari mana. Itu lalu kemudian kita juga akan membahas mengenai sedikit banyak mengenai karakteristik hukum Islam di masa tersebut. Baiklah teman-teman, mengenai kondisi perpolitikan di masa ketika setelah Khulafaur Rasyidin, kita kan sudah tahu bahwasannya di masa Utsman bin Affan terjadi pemberontakan, terus kemudian beliau dikepung hingga akhirnya beliau terbunuh, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu diangkat menjadi khalifah. Namun ada sebagian kalangan yang tidak menerima sebenarnya. Mereka menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, hingga akhirnya mereka ini tidak mau berbaiat dulu kepada Ali bin Abi Thalib hingga Ali bin Abi Thalib mau atau menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Nah, pihak-pihak yang menuntut itu adalah pihak dari keluarganya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan berasal dari keluarga Bani Umayyah. Nah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu salah satu tokoh utama yang menentang atau awalnya menuntut Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengusut pembunuhan ini. Dan itu ya sebagaimana yang kita tahu, kasusnya tidak terusut dengan baik karena memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib disibukkan dengan berbagai hal hingga akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau terpaksa harus melakukan perang melawan Siti Aisyah pada perang Jamal, lalu kemudian juga terpaksa harus ikut perang melawan Sayyidina Muawiyah pada perang Siffin. Nah, hal yang menarik yang terjadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah beliau memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya berada di Madinah ke Kufah. Nah, di Kufah itu awalnya kota yang baru didirikan di masa Umar bin Khattab ketika pasukan Muslim pasukan Muslim di base camp pasukan Muslim untuk menyerang wilayah timur, wilayah Persia. Jadi itu kota baru. Namun ya kan semakin banyak yang di situ, tambah lagi wilayah Persia sudah dikuasai hingga akhirnya masuklah orang-orang dari berbagai wilayah ke sana. Jadi
Kufah itu menjadi metropolitannya masa itu. Hingga akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau melihat ini kita harus memindahkan pusat kekuasaan, karena kalau di Madinah terlalu ke selatan, biar mencari wilayah yang agak di tengah. Hingga akhirnya beliau menempatkan di Kufah. Nah itu. Jadi Ali bin Abi Thalib memindahkan di sana, lalu kemudian terjadi perang Jamal dan perang Siffin, dan kemudian ada perpindahan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di situ terjadinya perang antara para sahabat ini itu kemudian memunculkan perpecahan dalam Islam, ya, memunculkan aliran dalam Islam. Awalnya cuma aliran politik saja, tapi kemudian semakin kesini menjadi aliran agama. Nah, di antara yang muncul itu adalah Syiah dan Khawarij. Kok bisa muncul Syiah, kok bisa muncul Khawarij? Kalau Syiah kan jelas karena memang mereka awalnya mendukung Sayyidina Ali. Bahkan memang dari awal pemikiran mereka itu menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Nah, itu Syiah. Dan sejarah panjang tentang Syiah itu panjang dan ada banyak versinya. Jadi kita nggak usah bahas terlebih dalam tentang Syiah. Teman-teman bisa mencari video saya pembahasan tentang madhab Ja'fariyah atau madhab Imamiyah di YouTube. Nah, itu kan kelompok yang muncul adalah Syiah mendukung Sayyidina Ali. Terus kemudian muncul lagi kelompok Khawarij. Khawarij ini mereka ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka mengkafirkan aja orang-orang ini. Kenapa? Kan Rasulullah SAW bersabda, Man hamila alaina silah falaysa minna. Siapa yang membawa pedang kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Atau dalam hadis lain, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Rasul, jika dua orang Muslim saling bertemu dengan membawa pedang, maksudnya berperang atau kelahi, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh ataupun yang dibunuh, maka mereka dua-duanya masuk neraka. Akhirnya menurut Khawarij udah karena Muawiyah memerangi Ali dan juga Ali memerangi Muawiyah, dia memerangi seorang muslim, ini juga memerangi seorang muslim, oke, maka dua-duanya kafir. Gitu. Karena yang membunuh itu adalah dosa besar, gitu kan. Membunuh adalah dosa besar hingga akhirnya mereka dinyatakan masuk neraka. Selain Khawarij sebenarnya nanti muncul lagi ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Murji'ah menyatakan gini. Murji'ah kan menyatakan bahwasanya iman itu tidak terganggu karena adanya iman itu tidak akan terganggu karena adanya dosa besar. Begitu juga dengan kufur tidak terganggu dengan adanya suatu amalan yang baik gitu. Nah, menurut mereka ini para sahabat ini mereka dijanjikan surga. Ali bin Abi Thalib itu dijanjikan surga. Maka meskipun apapun yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya udah beliau tetap akan masuk surga. Nah, akhirnya itulah yang menjadi landasan Murji'ah, menyatakan orang-orang pelaku dosa besar mereka akan masuk surga karena mereka beriman. Mau dosa apapun yang mereka lakukan. Atau orang-orang yang kafir mau sebaik apapun dia berbuat, dia tetap akan masuk neraka. Itu pendapat Murji'ah. Terus kemudian muncul lagi pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang, ini kan para sahabat ini oke, dia beriman, sebagian di antara mereka ada yang dijanjikan surga, tapi mereka melakukan dosa besar, yaitu berperang dan membunuh sesama muslim. Akhirnya mereka nggak bisa masuk ke dalam kelompok orang masuk surga karena dinyatakan pembunuh itu masuk neraka. Tapi mereka juga nggak bisa masuk ke neraka karena sama Rasul dinyatakan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah penghuni surga. Nah, akhirnya menurut mereka nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Akhirnya ada posisi tengah-tengah antara surga dan neraka. Itulah yang dikenal dengan manzilah baina manzilatain.
yang dicetuskan oleh Mu'tazilah. Jadi orang-orang pelaku dosa besar nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka, tapi berada di posisi tengah-tengah. Lalu kemudian melihat kekacauan pendapat seperti ini, akhirnya Ahlus Sunnah muncul dan menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu terserah Allah. Bagaimana, apakah Allah nanti akan apakah nanti Allah akan mengampuni atau Allah akan menyiksa dia. Pokoknya siapa yang menyatakan la ilaha illallah, ujung-ujungnya akan masuk surga. Meskipun di tengah-tengah terserah Allah, mau Allah bersihkan dulu dosa-dosanya atau Allah mau langsung memaafkan dia. Itu. Jadi sejak zaman itu mulai muncul perpecahan awalnya yang cuma perpecahan politik saja, urusan dukung-mendukung, ini mendukung Sayyidina Ali, ini mendukung Sayyidina Muawiyah, ini mendukung Jokowi, ini mendukung Prabowo misalkan. Terus kemudian semakin kesini itu bukan lagi jadi dukung-dukungan politik, tapi juga ada bumbu-bumbu ideologis. Seperti Syiah yang awalnya hanya mendukung Sayyidina Ali sebagai khalifah, lalu kemudian semakin kesini semakin muncul pernyataan bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, bahwasanya Rasul itu memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memilih secara langsung bahwasanya setelah Rasul itu harusnya Sayyidina Ali, dan sebagainya. Itulah. Nah, itu yang terjadi. Jadi poin yang kedua, poin pertama adalah tadi bagaimana kondisi perpolitikan di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari adanya perpindahan kekuasaan, adanya perpindahan wilayah, perpindahan pusat pemerintahan. Poin kedua, adanya perpecahan di dalam Islam dengan munculnya aliran-aliran tersebut. Lalu kemudian poin yang ketiga dalam kondisi perpolitikan ini adalah ketika Sayyidina Ali sudah digantikan oleh Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari asalnya di Kufah menjadi ke Damaskus. Itu. Dan itu yang ketiga. Dan nanti pusat pemerintahan Bani Umayyah itu tempatnya di Damaskus. Yang keempat, banyak terjadi peperangan dan pemberontakan selama masa Bani Umayyah. Kalau antum yang sudah mengikuti perkuliahan saya tentang sejarah tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, kita pernah membahas mengenai ada sejarah 3 khalifah. Ketika khalifah Bani Umayyah wafat, terus kemudian muncul khalifah Abdullah bin Zubair, lalu kemudian ada Mukhtar As-Saqafi, terus kemudian Marwan bin Hakam baru dipilih untuk menjadi khalifah. 3 orang khalifah itu mereka berperang, siapa yang menjadi khalifah gitu. Jadi banyak terjadi peperangan, pemberontakan selama masa Bani Umayyah ini. Jadi itu yang terjadi. Kondisinya selama sekitar 40-50 tahun setelah Khulafaur Rasyidun, isinya banyak perang, isinya banyak pembunuhan dan sebagainya. Itu tadi kondisi perpolitikan yang terjadi di masa itu. Nah, tapi ada satu ciri khas yang kemudian sangat berpengaruh kepada perkembangan hukum Islam. Apa? Yaitu berpencarnya para sahabat khususnya setelah masa Umar bin Khattab. Jadi gini, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, awal-awal masa khalifah, beliau melarang para sahabat untuk berpencar. Nah, begitu juga dengan masa Umar bin Khattab, beliau melarang para sahabat untuk berpencar, untuk keluar dari Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau ada masalah, para khalifah ini, ya Abu Bakar dan Umar, dia bisa bermusyawarah dengan para sahabat untuk menanyakan apakah Rasul tahu masalah ini atau enggak. Jadi kalau kan udah dijelaskan pada podcast yang lalu, para khulafa ini kalau misalkan mereka mendapatkan suatu permasalahan, mereka akan mencari dalam Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, mencari di sunnah yang mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu tentang sunnah dalam masalah ini, mereka akan bertanya kepada para sahabat, kalian ada yang tahu nggak tentang masalah ini? Gitu. Kalau tahu, maka para sahabat lain yang ngasih tahu. Nah,
Tapi zaman Umar kan kita tahu juga, di masa Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaan Islam itu luas, dari Persia sebelah timur hingga Mesir di sebelah barat, dan juga Suriah di sebelah utara. Kalau Yaman udah jelas dari awal emang Yaman udah dikuasai. Jadi wilayahnya udah luas. Sedangkan para sahabat semua pada diem di Madinah. Lah terus orang yang mengisi wilayah itu dengan dakwah Islam siapa gitu. Makanya akhirnya setelah Umar bin Khattab wafat, lalu kemudian Utsman bin Affan yang memegang kekuasaan, beliau mengizinkan para sahabat untuk berpencar. Nah, akhirnya sejak zaman itulah mulai para sahabat itu mulai berpencar. Memang ada mayoritas sahabat masih menetap di Madinah. Tapi banyak juga yang pergi keluar dari Madinah. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah, ini ada seperti Abdullah bin Umar, terus ada Siti Aisyah, ada Abu Hurairah, dan juga mayoritas sahabat mereka menetap di Madinah. Di antara orang yang keluar dari Madinah ada Abdullah bin Abbas, beliau berada di Mekah. Lalu kemudian di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari, dan banyak para sahabat yang lain. Terus kemudian di Basrah juga ada Anas bin Malik, dan juga di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As. Itu beberapa sahabat utama yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Selain itu juga banyak para sahabat yang masuk ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, para sahabat ini berpencar masuk ke wilayah-wilayah tersebut, itu membawa pemahaman syariat sebatas pemahaman mereka, membawa metode pemahaman terhadap hukum Islam sesuai dengan apa yang mereka pahami. Karena Rasul kan di akhir masanya, Rasul tidak mengadakan UAS biar tahu standar pemahaman para sahabat tuh kayak gimana sih. Rasul kan nggak ngadain UAS, Rasul nggak menguji, Rasul ya hanya menyampaikan dan tidak tahu bagaimana tingkat pemahaman para sahabat. Ternyata kan para sahabat juga pemahaman terhadap syariatnya itu berbeda-beda. Nah, nggak ada standarisasi pemahaman, dan mereka menyebar dengan membawa pemahaman syariat versi mereka masing-masing. Dari situlah muncul kemudian perbedaan pendapat yang muncul pada masa setelahnya. Nah, di antara tradisi keilmuan yang terbentuk di masa ini yang paling utama dan menjadi akar dari munculnya mazhab-mazhab fikih itu adalah Kufah dengan Madinah. Di Kufah tadi dinyatakan Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekuasaan ke Kufah, betul. Terus kemudian para sahabat yang berada di sana diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Terus di Madinah mayoritas sahabat berada di situ. Lalu kemudian diantaranya juga ada Abdullah bin Umar, Siti Aisyah, dan Abu Hurairah. Nah, dua tradisi keilmuan ini itu yang nanti dikenal dengan aliran Kufah dengan aliran Hijaz. Madinah dan Mekah dan wilayah situ termasuk kepada Hijaz. Aliran Kufah dikenal dengan Ashabur Ra'yi. Sedangkan Madinah dikenal dengan Ashabul Hadis. Jadi dua madrasah ini atau dua kecenderungan ini memiliki kecenderungan yang jauh berbeda. Aliran Kufah itu kan awalnya berada di wilayah kekuasaan Persia. Awalnya juga hanya kota persinggahan saja, cuma base camp pasukan saja. Lalu kemudian dia menjadi pusat pemerintahan semasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena posisinya strategis, berada di antara sisa kekaisaran Romawi dan juga sisa kekaisaran Persia itu. Jadi wilayah itu letaknya, posisinya tepat di tengah-tengah terjadinya lintasan peradaban dan agama di antara wilayah-wilayah yang ada di situ. Terus Kufah juga isinya adalah masyarakat yang majemuk, metropolis seperti Jakarta lah. Kalau Jawa Timur, kita tahu Jawa Timur kebanyakan orang NU. Kalau misalkan Jawa Barat dan Jakarta itu kan nggak NU doang, tapi dari berbagai
Orang nggak cuma Islam doang, bahkan agama-agama dari berbagai agama pun ada. Nah, kira-kira begitulah Kufah. Tambah lagi, Kufah itu menjadi tempat adanya konflik interest, konflik kepentingan politik, hingga akhirnya ya udah mana di situ ada persinggungan antar agama, antar peradaban, di situ juga ada persinggungan antara politik, hingga akhirnya permasalahan yang ada di Kufah itu sangat kompleks. Nah, aliran Kufah ini memiliki karakteristik fikih yang sangat berbeda dengan aliran Madinah atau aliran Hijaz. Karakteristik fikih aliran Kufah, mereka dikenal dengan penggunaan logika atau penggunaan ra'yu yang luas. Makanya mereka disebut dengan ashabur ra'yi atau ahlur ra'yi. Mereka ini awalnya mereka melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap hadis. Kenapa? Karena wilayah itu tadi saya katakan adalah wilayah politis, wilayah tempat terjadinya bertemunya aliran-aliran dari berbagai macam. Nah, di wilayah itu banyak terjadi pemalsuan hadis sebagai akibat dari pertikaian politik. Karena seleksi hadis yang sangat ketat, hingga akhirnya mereka mencari sumber yang lain selain hadis agar bisa menjawab permasalahan. Tambah lagi konteks wilayah Kufah itu kan sangat jauh berbeda dengan konteks wilayah di Madinah. Kufah itu permasalahannya banyak, tidak seperti Madinah yang adem ayem saja. Nah, jadi mereka melakukan seleksi yang sangat ketat hingga akhirnya mereka cenderung banyak menggunakan ra'yu. Penggunaan logika atau ra'yu itu terlihat salah satunya dalam pembahasan ilat hukum. Fikih aliran ini, jadi di aliran Kufah ini, mereka sangat dalam membahas mengenai ilat hukum. Ilat hukum itu apa sih? Ilat hukum itu kira-kira kenapa suatu hukum ini ada? Kenapa ini dijalankan? Seperti orang mabuk, terus ini khomer ini haram. Kenapa khomer ini haram? Karena dia memabukkan. Itu kan dicari ilatnya. Untuk kemudian mengembangkan konsep qiyasul illah. Mengembangkan konsep qiyas. Mereka membahas awalnya ini khomer kenapa haram? Oh, khomer ini karena haram. Khomer ini haram karena memang dia memabukkan. Oke, berarti hal-hal yang lain yang memabukkan berarti memiliki sifat yang sama dengan khomer. Atas dasar itu, yang memabukkan ini juga bisa disebut sebagai khomer dan bisa dinyatakan haram. Kira-kira gitu. Bahkan mereka lebih jauh membahas mengenai ini, hingga akhirnya nanti kita akan menemukan bahwasanya dalam mazhab Hanafi yang nanti akan muncul dari aliran ini, itu sangat dalam membahas dalil-dalil ra'yu, dalil-dalil akal. Nah, jadi di antara karakteristik yang paling menonjol di sini aliran Kufah itu adalah pembahasan mereka yang dalam tentang ilat dan juga pengembangan konsep qiyas. Jadi begitu. Tambah lagi, fikih aliran Kufah ini mereka terbiasa dalam membahas fikih prediktif. Fikih prediktif itu kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan al-fiqh al-iftiradi atau fiqhut tawakku'. Fikih prediktif ini fikih atau corak fikih yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih para faqih, para fuqaha untuk berijtihad. Mereka tidak berhenti pada pembahasan suatu masalah, tapi memunculkan masalah-masalah baru yang kira-kira mirip dengan masalah tersebut. Lalu kemudian mereka membahasnya, meskipun perkara itu belum tentu terjadi. Contohnya gini, mereka membahas mengenai najis misalkan, najis yang keluar dari kubur atau dari dubur. Mereka membahas tentang itu, terus bahas lagi, gimana kalau misalkan
kubulnya itu tertutup atau duburnya tertutup, hingga akhirnya dia dibikinkan lubang untuk buang, lubang pembuangan dibikinin di bawah pusar. Apakah yang keluar itu najis atau enggak? Terus kalau misalkan di atas pusar gimana? Apa bedanya di bawah pusar dengan di atas pusar? Terus mereka membahas seperti itu. Ini kalau seperti ini gimana? Terus kalau seperti itu gimana? Kalau seperti ini gimana? Gitu. Jadi permasalahannya dibahas itu lebih dalam dan lebih luas. Lebih dalam, lebih luas, hingga akhirnya banyak permasalahan yang muncul. Bahkan dikatakan lebih dari 1 juta permasalahan yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah yang berasal dari fikih dalam corak seperti ini gitu. Nah, jadi itu karakteristik fikih ahli Kufah. Karakteristik itu dibawa pertama kali memang oleh Abdullah bin Mas'ud yang beliau datang ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud datang ke sana. Abdullah bin Mas'ud ini kan sahabat, ya termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau masuk Islam itu sejak fase Mekah. Bahkan dinyatakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Jadi Abdullah bin Mas'ud keluar terus manggil orang-orang, sini semua kumpul. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Itu berani sekali di masa ketika orang-orang muslim itu tertindas. Beliau sudah berani seperti itu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, setiap surat yang diturunkan dalam kitabullah saya tahu di mana dia diturunkan, dan setiap ayat diturunkan di dalam kitabullah saya tahu dalam konteks apa ayat itu diturunkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengakui bahwasanya ya memang beliau kan sejak Mekah beliau sudah masuk Islam, hingga beliau hafal Al-Quran ini, ayat ini turun di mana, konteksnya apa. Bahkan beliau menyatakan, jika saya tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari saya dan jaraknya masih bisa ditempuh oleh unta, maka saya akan mendatanginya. Nah, jadi dari situ kita tahu Abdullah bin Mas'ud datang ke situ. Lalu kemudian dari tangan Abdullah bin Mas'ud ini muncullah tokoh utama fikih aliran Kufah ini. Di antaranya adalah Alqamah. Lalu kemudian ada Ibrahim An-Nakha'i. Lalu kemudian Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, Hamad bin Abi Sulaiman inilah yang kemudian menjadi guru dari imam besar Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, yang kemudian menjadi imam dalam mazhab Hanafi. Jadi dari sini kita tahu sanad keilmuan mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu fikih aliran Kufah yang dari sana nanti akan muncul mazhab Hanafi. Nah, sekarang kita bahas mengenai aliran Hijaz. Aliran Hijaz itu kan masuk wilayah Mekah dan Madinah, itu masuk Hijaz. Nah, Hijaz adalah tempat di mana Islam lahir dan Islam berkembang. Al-Quran pertama kali turun di Mekah, dan juga kemudian hukum-hukum Islam pertama kali dilaksanakan di Madinah. Maka ajaran Islam itu sudah menjadi budaya baik di Mekah ataupun di Madinah. Mereka yang melihat detail turunnya Al-Quran, mereka juga menyaksikan bagaimana hukum Islam dijalankan di Madinah. Jadi, ya kan, dan mereka juga berada langsung di bawah didikan Rasulullah SAW. Jadi masyarakat itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, menjalankan hukum Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW langsung. Dan ketika Rasul wafat, ajaran-ajaran itu sudah diterapkan dan sudah menjadi budaya masyarakat, dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi ini yang perlu kita lihat dari Hijaz. Tambah lagi, kehidupan Hijaz itu lebih sederhana ketimbang kehidupan di Kufah. Ya, di Madinah nggak ada ribut-ribut politik.
khususnya ketika di masa ini, ketika di masa Bani Umayyah. Emang ada keributan politik yang nanti akan melibatkan Makkah dan Madinah itu ketika ketika ada pemberontakan Abdullah bin Zubair. Tapi setelah itu kebanyakan konflik itu ya adanya di wilayah Kufah sana. Nah, jadi tambah lagi memang Hijaz ini enggak menjadi metropolis seperti Kufah, tidak menjadi tempat bertemunya peradaban dari berbagai wilayah. Jadi ya kehidupan Hijaz itu relatif lebih sederhana. Permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi enggak terlalu banyak. Tambah lagi mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang sudah menjalankan hukum Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Dan juga para sahabat yang tinggal di Mekah dan Madinah itu masih banyak. Nah, akhirnya dari mereka itu muncullah kecenderungan tekstual. Karena ngapain membahas menggunakan akal ketika sumber-sumber hadis masih banyak. Tambah lagi mereka tidak memiliki seleksi hadis yang sangat ketat sebagaimana yang ada di wilayah Kufah. Maka aliran Hijaz memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama, mereka lebih cenderung tekstual, tidak sebagaimana Kufah yang cenderung logikal. Fikih aliran Hijaz bukan berarti tidak menggunakan akal, sebagaimana fikih aliran Kufah bukan berarti tidak pakai hadis gitu. Mereka sama-sama menggunakan akal dan juga menggunakan hadis, tapi mereka memiliki porsi yang berbeda dalam penggunaan akal. Kalau di Kufah penggunaan akalnya sangat bebas, sangat luas, banyak gitu. Kalau di Hijaz nggak terlalu banyak menggunakan akal. Gitu. Tambah lagi di fikih aliran Hijaz ini tidak terlalu banyak membahas tentang ilat hukum. Pokoknya kalau Rasul bilang gini ya udah gini. Itu kan nggak usah bahas tentang ilat. Coba seperti sekarang kalau teman-teman pikirkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi? Padahal dalam tubuh babi itu sangat banyak manfaatnya. So, kalau kita mau pakai logika kaum Kufah, kita akan mencari kira-kira Allah itu kenapa mengharamkan babi. Oh, dibilang di dalamnya ada cacing pitanya, terus dibilang bahwasanya babi itu isinya lemak doang, tambah lagi babi itu ternyata hidupannya kotor, dia makan kotorannya sendiri. Itu kan ilat, dicari-cari. Sedangkan kalau fikih aliran Hijaz, mereka bilang ya udah Allah mengharamkan babi, ya udah gak usah kita bahas, pokoknya haram. Kira-kira gitu. Itu perbedaan mendasar antara Hijaz dan Kufah. Di antara para sahabat yang berada di Kufah, yang berada di Hijaz, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu adalah Siti Aisyah, ada Abdullah bin Umar, terus ada Abu Hurairah, ada juga Abdullah bin Abbas di Mekah, dan juga memang mayoritas para sahabat berada di Hijaz. Nah, 4 orang ini tadi Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat-sahabat junior. Jadi setelah sahabat-sahabat senior wafat, Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, mereka wafat. Sahabat junior ini, Siti Aisyah kan dinikahi oleh Rasul ketika umur 9 tahun. Abdullah bin Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Abu Hurairah, beliau datang kepada Rasulullah SAW ketika 3 tahun terakhir Rasul masih hidup gitu. Nah, mereka ini junior dan mereka masih hidup ketika para sahabat senior udah wafat. Mereka inilah yang mengajarkan apa yang mereka pahami dalam syariat kepada murid-murid mereka. Di antara murid-murid para sahabat ini yang kemudian menjadi tokoh di masa ini, itu ada para tabi'in ini, ada Sa'id bin Musayyib, ada Urwah bin Zubair, ada Abu Bakar bin Abdurrahman, ada Ali Zainal Abidin, ada juga Muhammad Al-Baqir, terus ada Ubaidullah bin Abdullah, ada Rabi'ah bin Abdurrahman. Nah, ini beberapa tokoh yang menjadi
murid dari para sahabat ini. Dari sinilah nanti kemudian muncul Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ini yang kemudian menjadi imam dalam mazhab Maliki. Jadi dari sini kita tahu Imam Malik itu sanadnya, belajarnya beliau, Imam Malik ini belajar kepada, yang paling banyak belajarnya kepada Rabi'ah bin Abi Sulaiman. Rabi'ah bin Abdurrahman, atau dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi. Tapi beliau juga sempat bertemu dengan Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar punya budak yang dimerdekakan, terus kemudian diajari agama, namanya Nafi'. Nafi' ini ya pernah Imam Malik ini pernah bertemu dengan Nafi' dan juga banyak belajar dari beliau. Bahkan Imam Bukhari menyatakan bahwasanya ada silsilah zahab, ada sanad emas. Sanad emas itu menurut Imam Bukhari adalah dari Imam Malik bin Anas mengambil dari Nafi', Nafi' mengambil dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Itu adalah sanad emas. Kalau misalkan ada hadis yang sanadnya seperti itu, Malik an Nafi' an Ibni Umar, maka hadis itu jelas sahih. Gitu. Jadi dari sini kita sudah tahu dari mana sanad keilmuan mazhab Hanafi, dan juga kita tahu dari mana sanad mazhab Maliki. Nanti kemudian pada masa berikutnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kemudian belajar kepada Imam Malik dan juga belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini mengumpulkan fikih Imam Malik yang berasal dari aliran Hijaz, dan juga mengumpulkan fikihnya mazhab Hanafi yang berasal dari aliran Kufah. Mengumpulkan dua aliran ini dan kemudian menyeleksi mana yang terbaik dari dua aliran ini hingga akhirnya menjadi mazhab baru yang berbeda dari dua mazhab yang lain, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah Imam Syafi'i muncul Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga belajar kepada Imam Syafi'i, hingga akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal juga memiliki beberapa perbedaan dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hingga akhirnya muncullah yang dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, pembahasan mengenai mazhab fikih tokoh-tokoh tersebut kita akan membahas pada dua pertemuan atau dua podcast yang akan datang. Podcast yang pertama kita bahas mengenai Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Malik, dan kemudian podcast selanjutnya kita bahas mengenai Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Nah, beberapa hal yang perlu kita bahas juga selain membahas mengenai hal-hal yang tadi dibahas adalah mengenai periwayatan hadis. Nah, jika pada podcast yang lalu kita bahas bahwasannya di masa sahabat senior periwayatan hadis itu nggak penting, bukan nggak penting sih sebenarnya, bahkan dilarang, dibatasi, karena mereka fokusnya kepada Al-Quran. Nah, beda hal dengan masa sahabat junior ini. Di masa sahabat junior ini justru ya karena Al-Quran sudah dibukukan, udah beres urusan dengan Al-Quran, mereka sekarang mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Nah, di masa ini dimulailah proyek pengumpulan hadis. Proyek ini diinisiasi pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima atau keenam, pokoknya khalifah dari Bani Umayyah. Nah, beliau memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, lalu kemudian ya untuk memulai proyek ini. Lalu kemudian proyek itu dijalankan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, proyek pengumpulan sunnah dimulai pada masa ini, lalu kemudian terus berkembang hingga akhirnya nanti mengalami masa keemasan pada abad ketiga Hijriah, atau ketika setelah selesainya masa para imam mazhab. Jadi kalau sekarang kan yang kita bahas ini abad pertama. Abad pertama Hijriah itu fokusnya masih kepada fikih. Hadis sudah mulai berkembang, tapi nanti pada abad kedua yang lebih dominan itu masih tetap fikih. Karena munculnya para imam mazhab itu, Abu Hanifah, terus
Imam Malik, terus kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi setelah masa itu, setelah masa tahun 200 ke atas, saat itulah masa keemasannya ilmu hadis. Di masa itulah muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ad-Darimi dan sebagainya di masa itu. Gitu. Dan nanti itu akan kita bahas juga pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada masa ini periwayatan hadis lebih leluasa. Nggak ada larangan secara khusus sebagaimana di masa para sahabat senior, di masa para khulafaur rasyidin. Dan juga periwayatan hadis itu sangat dibutuhkan di masa ini. Karena memang terlebih lagi para sahabat senior udah pada wafat, terus kemudian ya udah mana masyarakat terpencar dan banyak wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan. Mereka kan pasti butuh tentang ajaran Islam. Ajaran Islam didapat dari mana lagi kalau bukan dari riwayat. Jadi para sahabat yang datang ke sana, mereka menceritakan tentang Rasul, menyampaikan ajaran-ajaran Islam dari Rasul. Itu kan lalu kemudian itu dilanjutkan lagi oleh orang dari generasi setelahnya. Betul. Nah, di masa ini juga ada kekurangannya, yaitu mulai muncul pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini baik disebabkan karena perbedaan pandangan politik atau karena tujuan-tujuan tertentu. Jadi mulai muncul pemalsuan hadis di berbagai wilayah. Ada juga karakteristik yang khas di masa ini, itu adalah munculnya para mawali yang menjadi ulama. Mawali itu apa sih? Mawali itu berasal dari kata maula. Maula itu awalnya adalah para budak. Para budak itu kan ketika suatu pasukan memasuki satu wilayah dan berhasil menguasainya, maka wilayah itu baik tanah, bangunan dan orangnya itu milik pasukan yang menaklukkan. Aturan perang saat itu gitu. Enggak cuma di Arab tapi di wilayah manapun ya seperti itu. Nah, salah satu keutamaan umat muslim di masa itu, mereka menguasai wilayah lalu kemudian mengambil para budak. Tapi budak itu enggak cuma dijadikan orang untuk bekerja, tapi para budak itu dimerdekakan terus diajari Islam. Hingga akhirnya muncullah para ulama dari generasi itu, yang awalnya budak terus dimerdekakan, diajari agama dengan benar oleh para sahabat hingga akhirnya menjadi ulama yang kemudian meriwayatkan hadis, meriwayatkan ilmu kepada generasi setelahnya. Nah, di antara ulama yang berasal dari mawali ini, di antaranya adalah Ikrimah yang merupakan maula dari Abdullah bin Abbas. Ada juga Nafi' yang merupakan maula dari Abdullah bin Umar. Ada juga Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau adalah maula dari Abu Hurairah. Ada juga Muhammad bin Sirin. Beliau adalah maula dari Anas bin Malik. Jadi yang namanya maula ini kan mereka mengikuti tuannya. Mereka dimerdekakan oleh tuannya, terus kemudian mereka mengikuti kemanapun para sahabat ini, ya, kemanapun mereka pergi. Dan para sahabat ini yang mendidik mereka dengan benar hingga akhirnya mereka menjadi ulama, dan merekalah yang kemudian nanti mentransferkan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas dalam podcast kelima ini tentang hukum Islam di masa sahabat junior dan tabi'in. Pada podcast selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi biografi mengenai Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, dan juga mengenai Anas bin Malik. Dan pada podcast berikutnya lagi baru kita membahas mengenai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya mazhab fikih itu nggak cuma 4. Sebenarnya banyak ulama lain yang juga memiliki murid yang banyak. Cuma ternyata mazhabnya tidak bertahan.
di masa Imam Malik nanti ada Imam Laits bin Sa'ad. Tuh beliau ada di Mesir, tapi mazhabnya hilang. Terus kemudian ada juga di Damaskus, di Suriah, itu ada Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini beliau mazhabnya awalnya tersebar di wilayah Bani Umayyah, bahkan terbawa sampai ke Spanyol nanti. Tapi kemudian kalah dengan murid-murid dari Imam 4 ini. Tambah lagi ada lagi selain mazhab ini ada juga mazhab Syiah. Syiah juga nanti ada pecahannya, ada Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Asyariyah, ada juga Syiah Zaidiyah gitu. Dan juga ada mazhab-mazhab lain yang selain ini. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, begini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan merahmati kita dan memberikan kita kesehatan dan memberikan kita manfaat dari umur yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.